Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa lagi pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini kita masuk pada bab kelima, tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Silakan disimak video ini sampai habis, agar kamu dapat memahaminya. Terima kasih. Islam masuk ke Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara secara geografis merupakan kawasan negara yang berpulau-pulau yang dipisahkan lautan. Pelayaran merupakan sarana transportasi yang menghubungkan antar negara kepulauan dan negara luar pada zaman itu. Sebagai negara kepulauan yang bersifat agraris yang banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah, kehadiran negara luar kawasan dalam hubungan perdagangan juga membawa berbagai macam tujuan termasuk dakwah. Agama Islam yang dibawa para pedagang yang datang ke kawasan Asia Tenggara berkembang secara perlahan dengan metode dakwah secara damai. Mereka melaksanakan dakwah sambil berdagang, bersambung hubungan keluarga atau pernikahan dan relasi damai lainnya. Berbagai teori jalur masuknya agama Islam ke wilayah Asia Tenggara, mulai teori China, Arab hingga Gujarat. B. Perkembangan umat Islam kawasan Asia Tenggara. 1. Malaysia. Malaysia terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur mempunyai luas wilayah sekitar 328.847 km atau 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas 1036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan dan lainnya ada di Pulau Penang. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Malaysia berkisar 22.229.040 jiwa, bahasa resminya bahasa Melayu, sedangkan agama mayoritas Islam 53%, Buddha 17%, Konghucu, Tao, Chinese 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan oleh Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Malaysia terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Sebutan kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Suku Melayu menjadi suku terbesar dari populasi penduduk Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan agama Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Penduduknya sebagian besar, 61%, terdiri dari suku Melayu pribumi. Sedangkan masyarakat pendatang terdiri dari Muslim dan non-Muslim, yaitu Muslim dari Indonesia, Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, Mandailing. Dan Muslim dari India, China, Pakistan, Persia dan Turki. Adapun non-Muslim berasal dari China dan India. Mayoritas penduduk Muslimnya menganut Sunni dan bermazhab Syafi'i. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia menurut Aziumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali, kini Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Soang, bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up, dan pola kedua biasa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai 4. Saat sekarang di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial dan keagamaan. Di tengah komunitas yang majemuk ini tentu saja terdapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan, termasuk merancang strategi penyebaran agama Islam mengikuti jaringan-jaringan emporium yang telah mereka bina sejak lama. Seiring itu pula, pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa, di mana istana sebagai pusat kekuasaan, berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan,
Hukum Islam dirumuskan dan diterapkan, kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Memasuki awal abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi Sultan-Sultan. Dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi, dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama atau Mahkamah Syariah, yang diketua Hakim Agama. Bersamaan dengan itu, juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan, dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya yang kini kita kenal Universitas Kebangsaan Malaysia. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa, top-down. Sebab, penguasa atau pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qurani berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang, diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal. Di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68, hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan paham mazhab Syafi'i di Malaysia, sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabakoh tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh KORI dan Korea Indonesia. Selain itu, perkembangan Islam di Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud, pidana Islam, telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dipaksakan oleh semua pihak. Demikian penjelasannya, semoga dapat dimengerti. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.